Akhir tahun sudah di depan mata. Tahun baru 2026 tinggal beberapa minggu lagi. Mari kita jujur pada diri sendiri sebentar. Sekarang, saldo rekeningmu seperti apa? Kalau jawabanmu baru gajian, tapi entah kemana larinya uang itu. Atau bonus sudah lenyap tanpa tahu pasti habis untuk apa. Atau lebih parah lagi, malah boncos habis-habisan. Banyak yang salah kaprah mengira masalahnya hanya kurang penghasilan atau ekonomi lagi sulit atau inflasi yang menggerus. Padahal biaya termahal yang jarang disadari adalah mindset. Apakah kamu pernah melihat dua orang dengan gaji setara tinggal di kota sama, industri mirip, tapi kenapa bisa berakhir di posisi keuangan yang sangat berbeda? Satu orang secara konsisten naik kelas, sementara yang satunya lagi stagnan bahkan mundur. Apa penyebabnya? Bukan keberuntungan, bukan koneksi, melainkan perbedaan mendasar dalam cara mereka memandang dan mengelola uang. Di video ini, kita akan bedah secara logis dan analitis mindset kaya versus mindset miskin, tanpa embel-embel motivasi berlebihan, tapi dengan argumen rasional yang bisa langsung kamu terapkan. Saya juga pernah berada di posisi yang sama, kerja keras mati-matian tapi tetap kekurangan, pernah boncos, pernah bingung kenapa uang selalu habis sebelum akhir bulan. Dari situ saya belajar satu hal krusial, uang bukan hanya soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa tepat pola pikir kamu tentangnya. Mindset itu seperti sistem operasi di ponsel. Aplikasi boleh secanggih apapun, tapi kalau OS-nya rusak, semuanya lambat, boros daya, dan sering crash. Begitu banyak orang sibuk mencari side hustle, passive income, atau investasi yang lagi viral, tapi lupa memperbaiki sistem operasi mereka terlebih dahulu. Hasilnya sudah bisa ditebak, gaji naik, gaya hidup naik lebih cepat. Investasi asal coba, akhirnya nyangkut. Niat menabung kuat, tapi konsistensi nol. Intinya, kalau mindset salah, sebanyak apapun uang yang masuk, pada akhirnya akan bocor juga. Mari kita masuk ke analisis inti, perbedaan kritis antara mindset kaya dan mindset miskin. Mindset miskin menganggap, kalau gaji saya naik, hidup saya pasti beres. Kalau masalahnya hanya kurang uang, maka semua orang bergaji tinggi seharusnya sudah bebas finansial. Realitas membuktikan sebaliknya. Banyak yang bergaji puluhan juta tetap hidup paycheck to paycheck. Mengapa? Karena pengeluaran selalu mengejar dan melebihi penghasilan. Income naik 30%, lifestyle naik 40%, defisit berkelanjutan. Mindset kaya menyadari bahwa penghasilan penting, tapi pengelolaan pengeluaran adalah fondasi sejati. Mereka fokus mengontrol arus kas, mana kebutuhan esensial, mana keinginan, mana sekadar ego. Jangan tunggu gaji naik, lakukan audit pengeluaran sekarang, tanyakan satu pertanyaan sederhana pada setiap hal. Kalau ini saya hilangkan, apakah hidup saya benar-benar terganggu? Kalau jawabnya tidak, berarti itu bukan prioritas. Mindset miskin, menabung dari sisa uang, padahal sisa itu hampir selalu tidak pernah ada karena pengeluaran bersifat elastis dan selalu mengembang. Mindset kaya menerapkan prinsip pay yourself first. Sisihkan tabungan dan investasi di awal, baru sisanya untuk hidup. Ini bukan soal jumlah besar, tapi disiplin sistematis. Otomatisasi semuanya. Auto debit tabungan, auto investasi reksadana atau ETF. Konsisten 10% selama 10 tahun, jauh lebih powerful daripada niat 50% yang hanya bertahan 3 bulan. Mindset miskin, menggunakan uang sebagai alat validasi sosial, membeli barang untuk terlihat sukses, bukan untuk menjadi sukses. Gengsi dan FOMO menjadi pengemudi utama keputusan finansial, sedangkan mindset kaya, melihat uang sebagai leverage untuk masa depan. Mereka bertanya, apakah pengeluaran ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup jangka panjang atau hanya membuat lini masa media sosial lebih ramai? Coba terapkan delayed gratification. Bersenang-senang boleh, tapi setelah fondasi keuangan kokoh. Hedonisme prematur bukan reward, melainkan sabotase.
Mindset miskin takut rugi nominal di pasar, tapi diam-diam nyaman dengan kerugian nyata akibat inflasi 3-5% per tahun. Ironisnya, kerugian inflasi itu pasti, tapi tidak terasa. Mindset kaya, risiko bukan musuh. Risiko yang tidak terkelola yang harus dihindari. Mereka mengelola risiko melalui pengetahuan, diversifikasi, dan horizon waktu panjang. Coba kamu, mulai dari instrumen yang kamu pahami, kenali profil risiko diri dan diversifikasi. Investasi bukan tebak-tebakan, ini permainan probabilitas dan data. Mindset miskin menganggap kemampuan finansial adalah bawaan, bukan skill yang bisa diasah. Mindset kaya, literasi keuangan adalah keterampilan yang bisa dipelajari seperti bahasa baru. Semakin sering dipraktikkan, semakin mahir. Mending kamu investasikan waktumu untuk belajar budgeting, investasi, negosiasi, dan membaca peluang. Skill ini permanen, sedangkan gaji hanya sementara. Jika saat melihat video ini kamu sadar bahwa mindset yang kamu pakai selama ini adalah mindset miskin, itu pertanda baik. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan nyata. Oke, lanjut ke pembahasan. Gampangnya gini, kendalikan pengeluaran dulu, baru kejar penghasilan. Sisihkan tabungan investasi di awal, bukan dari sisa. Gunakan uang untuk leverage, bukan validasi. Kelola risiko, jangan hindari ilmu. Upgrade mindset itu investasi dengan return tertinggi. Sekarang, saya tantang kamu lakukan hal konkret. Tulis di komentar mindset baru 2026 sebagai deklarasi komitmen pribadi. Dan ingat, uang itu netral. Yang menentukan hasil akhir bukan jumlahnya, tapi siapa yang mengendalikan. Mindset salah, kerja keras hanya menghasilkan kelelahan. Mindset benar, modal kecil pun bisa berkembang signifikan. 2026 bukan sekadar tahun baru. Ini kesempatan untuk mengambil keputusan tegas, tetap bertahan dengan pola pikir lama, atau mulai upgrade sekarang. Keputusan ada di tanganmu. Pilihmu yang mana? Coba jelaskan di bawah dan apa alasan kamu memilihnya. Siapa tahu itu bisa membantu sudut pandang orang lain.